Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya teman-teman. Selalu dalam keadaan baik, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan. Beberapa hari kemarin tidak bisa upload video karena sedang kondisi batuk, dan alhamdulillah udah agak mendingan. Pesan saya buat teman-teman, jaga kesehatan. Kalau batuk, minum saja air asam sama gula Jawa, insya Allah akan membaik teman-teman. Masih dalam cerita yang sama ya teman-teman, ada beberapa teman yang bertanya kepada saya. Jadi ini saya akan jawab seperti sepengetahuan saya ya teman-teman. Jadi kalau ada salah-salahnya ya mohon dimaafkan, karena saya tahu apa yang akan saya sampaikan ini tidak banyak, jadi mohon untuk dimaklumi ya. Jadi begini, ada yang bertanya, Mbak, apa benar itu Badarawuh itu ada? Saya bisa menjawab ya ada. Jadi tapi kita harus tahu dulu asal usul dari Badarawuh itu sendiri. Kata Badarawuh itu artinya setelah dia datang teman-teman. Badarawuh itu ada setelah dia datang. Nah, setelah datang ini maksudnya bagaimana? Jadi ini cerita turun temurun yang diceritakan masyarakat di sekitar Banyuwangi pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan Airlangga. Ini ada salah satu perguruan, atau kalau zaman sekarang itu ya perguruan gitu loh, ilmu kanuragan yang sangat sakti. Itu temurunnya dari calon arang teman-teman. Nah, ini ada salah satu murid namanya Ratno Nareh. Nah, Ratno Nareh ini berasal jadi dulu tuh karena masih hutan, ada sebuah kampung atau hutan yang namanya hutan Doho teman-teman. Nah, Ratna Nareh ini adalah murid dari calon arang. Waktu itu calon arang dikalahkan oleh Empu Narada, sehingga muridnya ini kocar kacir, termasuk Ratno Nareh ini lari ke hutan Daha namanya. Nah, di situ parasnya Ratno Nareh ini sangat cantik sekali, sangat rupawan. Jadi dia ini masih menyimpan rasa sakit hati karena sang gurunya ditaklukkan oleh Empu Barat. Nah, sampainya di desa Daha atau hutan Daha ini malah ada salah satu kalau zaman sekarang ini lurah ya. Ada salah satu lurah ini yang menaruh hati sama Ratno Nareh ini karena kecantikannya yang luar biasa teman-teman. Cantik, dia masih muda. Nah, sambil si Ratno Nareh ini, tanpa sepengetahuan lurah ini bahwa Ratno Nareh ini adalah murid kesayangan dari calon arang. Dia berbekal dari ilmu dari guru. Ratno Nareh ini selalu mempertajam ilmunya teman-teman. Nah, pada suatu malam adalah kayak hajatan di rumahnya itu, di rumah salah satu kuwu itu. Disitulah Ratno Nareh ini menari teman-teman, terus tergodalah ini kuwu ini terhadap Ratno Nareh. Akhirnya Ratno Nareh ini kan bertinggal di rumah salah satu penduduk desa itu. Nah, karena si kuwu ini dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, inginlah mempersuti si Ratno Nareh ini teman-teman, tapi ditolak sama Ratno Nareh, hingga muncullah niat jahatnya agar bisa menggagai si Ratno Nareh ini kuwu itu. Nah,
Pada akhirnya si Kuwu ini datanglah ke rumah si penduduk kampung Indo yang di tempat Ratno Nareh ini, karena ini Kuwu yang punya rumah ini nggak ini teman-teman, nggak berani lah melawan. Nah, tanpa sepengetahuan Kuwunya ini kan si Ratno Nareh ini kan selalu mengasah ilmunya ya, terus dia sudah membentengi kamarnya ini dengan ilmu goib. Jadi ketika si Kuwu ini mau masuk ke kamarnya, dia udah terpental oleh ilmu Ratno Nareh ini teman-teman. Nah setelah itu keluarlah Ratno Nareh ini teman-teman. Dia dengan ngiringi puas, si Ratno Nareh ini langsung mencabik dadanya si Kuwu ini, langsung dimakanlah hatinya di situ. Dengan disaksikannya beberapa warga, Ratno Nareh ketakutan lah tuh, seluruh kampung itu di situ tuh takut karena melihat Ratno Nareh ini dengan tanpa berdosa memakan hatinya si Kuwu ini teman-teman. Dimakan, dicabik-cabik, dagingnya dimakan, ya kanibal lah di situ. Jadi takutlah seluruh warga yang ada di desa Daha itu tadi. Akhirnya dari situlah si Ratno Nareh ini diangkat sebagai Kuwu yang baru karena ilmunya tadi. Nah, lambat laun kan tidak ada orang yang berani melawan si Ratno Nareh ini teman-teman. Akhirnya bertambah sombong, bertambah angkuhlah si Ratno Nareh ini, bertambah sombong, bertambah angkuh karena dia selain pintar menari, cantik, dia juga punya ilmu hitam teman-teman. Punya itu ilmu hitam yang bisa membuat sakit ataupun menyembuhkan sakitnya seseorang. Dari situ dia mendapatkan kepercayaan dari warga. Nah, sampai suatu ketika itu si Ratno Nareh ini mengadakan pesta besar-besaran. Sebenarnya sudah dikasih tahu sama warga sekitar bahwasanya jangan sampai mengadakan pesta besar-besaran ataupun suara gamelan yang pantangan adat ini kan nggak boleh membunyikan gamelan, karena desa Daha itu adalah perlintasannya ketika Ratu Pantai Selatan dan mau ke Pantai Utara ataupun Pantai Utara mau ke Pantai Selatan. Ratu Kidul sama Ratu Selatan itu perlintasannya di desa Daha itu. Tapi karena terkenal berilmu dan dia merasa bahwasanya jumawa, bahwasanya tidak ada orang yang bisa mengalahkan, Ratno Nareh ini cuek teman-teman, tidak mengindahkan adat desa itu. Dia terus waktu itu terus menari malam sampai nggak ingat apa-apa. Akhirnya jebol lah benteng yang selama ini dibangun oleh Empu Narada ini teman-teman. Benteng itu jebol sehingga makhluk gaib dari Ratu Selatan ini yang memasuki tubuh-tubuh penari ini, karena Ratno Nareh ini beranggapan penarinya ini kan harus yang perjaka, harus yang perawan. Jadi kalau perawan dan perjaka itu energinya masih murni, jadi dia energinya masih bagus. Akhirnya dirasukilah para penari itu teman-teman, penarian dirasuki. Di situ dirasukilah penari-penari itu. Nah, ketika Ratu Kidul ini datang teman-teman, yang merasuki para jin dan penggawa dari Ratu itu nggak mau keluar dari tubuh-tubuh orang yang dirasukin ini, karena mereka merasa nyaman. Jadi dia itu kan kalau perawan sama perjaka itu kan katanya darahnya wangi ya.
dia nggak mau keluar. Terus pada akhirnya marahlah Kanjeng Ratu Kidul ini, ditarik paksa nih keluar yang merasukin orang-orang itu. Ditarik paksa, tidak bisa, tidak mau. Mereka ngeyel, apalagi Ratno Nareh ini masih itu teman-teman, masih jumawa bahwasanya dia bisa mengalahkan Ratu Kidul. Akhirnya disitulah terjadi pertempuran. Nah, parahnya nih, makhluk gaib itu nyusupi salah satu utusan Kanjeng Ratu Kidul. Di sininya Ratu Kidul marah teman-teman, marah, disuruh keluar dia nggak mau, masih bersitu. Akhirnya sama Ratu Kidul ini dihancurkanlah tubuh beserta yang nyusup ini. Nah, ketika tubuhnya ini dihancurkan teman-teman, Ratno Nareh ini masih ada, dia masih ada. Makanya sama Ratu Kidul ini dia dikutuk untuk menjadi penunggu sendang dan menjadi manusia setengah ular. Kenapa kok manusia setengah ular? Karena ular itu adalah melambangkan keburukan teman-teman, keserakahan dan kecongkaan. Jadi si Ratno Nareh ini dikutuk menjadi seperti itu karena ulahnya sendiri. Nah, singkat cerita teman-teman, Ratno Nareh ini menjadi penunggu sendang yang dilintasi oleh Nyi Roro Kidul ini tadi. Dan dia menjadi maaf ya teman, minum dulu sebentar. Alhamdulillah. Dia menjadi penari. Jadi dia menari terus, karena keangkuhannya itu dia dikutuk untuk terus menari. Nah, akhirnya Nyi Ratu pun berkata bahwasanya kamu akan selamanya menjadi penyanyi dan kamu akan selamanya berada di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Maka pada akhirnya si Ratno Nareh ini menjadi penari. Makanya dia dijuluki oleh Badarawuhi. Badarawuhi itu adalah setelah dia datang. Siapa yang datang teman-teman? Yang datang yang makhluk gaib tadi, para makhluk gaib yang keluar, yang menuju kampung Daha ini tadi untuk merasukin para warga. Nah, itulah namanya kenapa dia dinamai Badarawuhi. Jadi seperti itu ceritanya teman-teman. Di sini ada satu kisah yang terselip, satu pesan moral teman-teman. Pesan moral bahwasanya sesuatu hal yang tidak mampu kita lakukan itu jangan pernah dipaksakan. Terus yang kedua, sesuatu hal yang bukan milik kita itu janganlah kita berniat untuk memiliki. Seperti halnya si kubu ini tadi ingin memiliki tubuh Badara Ratno Nareh, padahal Ratno Nareh bukan istrinya, bukan siapanya. Akhirnya dia menerima hukumannya, yaitu dimatikan oleh Ratno Nareh sendiri dan dicabik-cabik badannya, dimakan isi tubuhnya, seperti itu. Yang kedua, kita harus bisa mengendalikan nafsu. Karena apa? Ketika nafsu tidak bisa dikendalikan, maka keburukanlah yang akan menimpa kita, seperti ku tadi, terus seperti Ratno Nareh. Jadi dia itu nafsunya itu ingin dipandang wah, dipanggil congkak, makanya dia terus menari sehingga membuat memanggil hal-hal gaib yang jelek untuk datang ke desa itu. Yang ketiga itu adalah dari Nyi Ratu Kidul sendiri teman-teman. Nyi Roro Kidul sendiri, dia tidak bisa mengendalikan emosi-emosinya. Kenapa? Karena dia mengutuk semua yang ada di situ itu untuk menjadi penari gitu. Makanya segala sesuatu itu kita atur pada porsi kita masing-masing. Jangan berlebihan, jangan membuat sesuatu yang membuat orang lain itu menjadi kesal dan marah ya teman-teman.
Akhir katanya itu saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.